lagi dengan saya di video pembelajaran online SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Kali ini video kedua matematika wajib untuk kelas 10 IIS 2. Nah, jadi kalau pada video pertama kita membahas tentang apa itu konsep dan definisi dari nilai mutlak. Oke. Nah, pada bagian kali ini saya akan bahaskan sedikit lanjutannya, yaitu tentang yang bagian pertama itu sifat-sifat nilai mutlak. Nah, kemudian saya akan ajari bagaimana cara kita menggambar fungsi nilai mutlak. Apa itu fungsi nilai mutlak dan bagaimana cara menggambarnya, ya. Mudah-mudahan tidak seribut yang kemarin, tapi pasti bisa lah ya, tidak terlalu sulit untuk bagian yang kali ini, ya. Kita belajar sama-sama. Baik, jadi untuk kali ini, untuk video yang kedua ini, matematika wajib kelas 10, kita masih bicara tentang nilai mutlak, ya. Saya akan perkenalkan yang pertama, yang ada adalah sifat-sifat dari nilai mutlak. Jadi sifatnya hanya perkenalan saja, ya. Jadi nilai mutlak dari negatif X itu sama dengan nilai mutlak X. Ini udah biasa lah ya, sudah tahu. Kemudian nilai mutlak negatif X itu sama dengan nilainya sama dengan akar dari X kuadrat. Sifat yang ketiga, nilai mutlak X dikuadratkan itu akan sama dengan nilai mutlak dari negatif X kuadrat. Jadi negatif X-nya dulu dikuadratkan, ada negatifnya tapi akan hilang dengan tanda mutlaknya. Juga akan sama saja nilainya dengan X pangkat 2. Nah, yang agak unik justru dari nomor 4 ya. Nomor 4 itu coba X dikurang Y, nilai mutlak X dikurang Y sama saja dengan nilai mutlak Y dikurang X. Oke. Nilai mutlak X kali Y itu sama saja nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Kemudian nilai mutlak X per Y itu sama saja nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Tentu saja dengan syarat Y-nya tidak boleh 0. Karena pembagi itu syaratnya tidak boleh 0. Kalau dibagi 0 itu bilangannya jadi tak terhingga ya. Nanti ada pelajarannya. Jadi tidak boleh dibagi 0. Ini penting, jadi bawahnya tidak boleh dibagi 0. Kemudian nilai mutlak X tambah Y nilainya bisa kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X tambah nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Kemudian sifat yang terakhir adalah nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y nilainya akan sama dengan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Apalagi kalau X Y-nya ini elemen bilangan real berarti negatif ya. Ada kemungkinan X dan Y-nya negatif. Nah, kalau di bagian sini negatifnya akan terhitung, tetapi begitu dia masuk nilai mutlak ini negatifnya akan hilang. Makanya nilai yang di sebelah kanan selalu lebih besar atau minimal sama dengan yang di sebelah kirinya. Oke, ini ada 8 sifat nilai mutlak. Mudah-mudahan bisa dihafal dan dipahami ya. Baik, untuk pembahasan berikutnya saya coba bahaskan tentang yang namanya fungsi nilai mutlak. Nah, apa itu fungsi nilai mutlak? Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Jadi variabel X-nya itu ada di dalam tanda mutlak. Nah, saya kasih contoh. Ini adalah fungsi nilai mutlak yang paling sederhana ya. Jadi gambarkan fx sama dengan nilai mutlak X untuk X elemen bilangan real. Nah, tentu saja kembali lagi, kalau kita ingin menggambar atau mencari nilai dari sebuah nilai mutlak, maka kita harus mendefinisikan dulu ya. Seperti biasa, nilai mutlak X itu akan menjadi X untuk X lebih dari 0. Ini kayak biasa ya. Nilai mutlak X akan menjadi negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, di sini ada pembatasnya 0 ya. Jadi 0 ini nanti kalau 1 ya. Ini 0, 0-nya kita taruh di tengah-tengah nih, 0 sini nih, 0 tengah. Nah, kita cari 3 angka di kanannya, 1, 2, 3 berarti ya. 3 angka di kirinya, -1, negatif 2, negatif 3. Sekarang lihat, untuk X sama dengan negatif 3, berarti kurang dari 0. Negatif dari negatif 3, berarti 3 ya. Negatif dari negatif 3 itu 3. Nah, maka X, Y-nya, jadi fx itu sama dengan Y. Fx itu sama dengan sumbu Y-nya. Berarti kalau saya tulis, maka titik koordinatnya adalah negatif 3,3. Lanjut, negatif 2 sama, masih kurang dari 0 ya. Negatif dari negatif 2. Negatif dari negatif 2. Berarti negatif 2, X-nya, X, Y ya, 2. Negatif 1 masih kurang dari 0. Berarti negatif dari negatif 1. 1 ya. Berarti negatif 1,1. 0
0 ini lebih dari sama dengan 0. 0 tetap X 0 berarti tetap 0. 0 0,0. 1 lebih dari 0 ya, berarti pakai yang di atas. X tetap X. 1 tetap 1, 1,1. 2 tetap 2, 2,2. 3 tetap 3, 3,3. 3 sorry, di bawahnya 3,3. 3 tetap 3 ya. Nah 3,3. Nah kemudian titik-titik ini kita gambar di koordinat kartesius ya. Ini juga bukan hal baru lah. Masih kelihatan? Oke, kita mulai. Negatif 3,3. Negatif 3,3. Bagaimana gambar negatif 3,3? Jadi X-nya itu negatif 3, Y-nya 3. X-nya negatif 3, Y-nya 3. Berarti naik ke atas sini. Kita kasih titik ya. Ini titik bantu karena X-nya elemen bilangan real. Nah, negatif 3,3 di sini. Nah, ini adalah titik negatif 3,3. Negatif 2,2. Ini ya, negatif 2,2. X-nya negatif 2, Y-nya 2. Ini juga titik bantu. Oke. Negatif 1,1 sini. Oke. 0,0 itu titik pusat. 1,1 sini. 2,2 ke sini. 3,3. Oke, ada yang nanya, Pak, apakah cuma sampai 3, Pak? Boleh lebih ya. Kalau tidak ada intervalnya, berarti boleh lebih. Nah, ini titiknya saya lupa tulis. Saya tulis ya. Negatif 2,2. Negatif 1,1. Ini 0,0 di sini ya. 1,1. 2,2. 3,3. Nah, apakah 45-nya tidak dicari? Kalau mau dicari boleh ya. Karena dia gambarnya kita hubungkan semua titiknya dengan garis lurus. Dia gambarnya sebenarnya sampai tak terhingga mana ya. Tapi dia akan mengikuti sebuah pola tertentu ya, sebuah pola tertentu gitu. Nah, inilah gambar fungsi untuk fx sama dengan nilai mutlak x. Oke, bentuknya seperti huruf V ya. Dan dia berada di atas sumbu x karena tidak ada variabel, tidak ada konstanta. Nanti kalau ada konstanta, gambarnya akan geser tergantung konstantanya ya. Oke, ini contoh pertama, nanti kita lihat contoh yang kedua. Contoh nomor 2 ya. Gambarkan fx sama dengan nilai mutlak dari 2x min 4. Ini juga masih berupa nilai mutlak saja, belum ada konstanta lepasnya. Nah, sama seperti yang awal tadi, kita harus definisikan dulu ya. Fx akan sama dengan 2x min 4. Oke, untuk, masih ingat ya, ini harus selalu didefinisikan. 2x min 4-nya tentu saja lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari 4, saya kali setengah. X-nya lebih dari 2. Nah, kemudian dia akan sama dengan min 2x min 4. Kalau saya kali min 2x plus 4. Oke, untuk tentu saja syaratnya sama, 2x min 4. Kalau tadi lebih, sekarang kurang dari 2x kurang dari 4. Saya kali setengah x kurang dari 2. Nah, di sini saya dapat istilahnya pembuat 0 ya. Pembuat 0-nya itu 2 ya. Jadi 2-nya di tengah nih. Saya sediain 7 kotak. 2-nya di tengah sini. 2 ini pembuat 0 ini. Nah, kita tinggal cari 3 nilai di kanannya dan 3 nilai di kirinya. Kita tinggal lihat habis 2, 3, 4, 5, 1, 0, min 1. Nah, minimal 3 kotak. Boleh lebih, jangan kurang. Nanti gambarnya rada aneh. Nah, sekarang kita akan mencari nilainya satu-satu. Saya bantu di sini. Fx sama dengan nilai mutlak dari 2x min 4. Oke, sekarang kita cari f min 1. F min 1. Kita harus ingat dulu min 1 itu kurang dari 2 atau lebih dari 2. Oh, kurang dari 2. Berarti saya pakai yang ini rumusnya. Negatif 2 dikali min 1 ditambah 4. Negatif 2 kali min 1, 2 ya. Ditambah 4, itu 6. Oke, sekarang F0 sampingnya 6 berarti ya.
negatif 1,6. Sekarang 0. F0 berarti F0 0 itu kurang dari 2, berarti masih pakai ini, negatif 2 dikali 0 ditambah 4. 0 ditambah 4, jawabannya 4, berarti 0,4. 1 juga kurang dari 2, berarti kita pakai yang ini, F1. Negatif 2 kali 1 ditambah 4, berarti negatif 2 ditambah 4, 2. 1,2. Sekarang F2. F2, 2 itu yang ini kalau ada sama dengannya, lebih dari sama dengan berarti sudah pakai yang di atas ya. 2x min 4, rumusnya berarti 2 dikali 2 dikurang 4. 4 dikurang 4, 0 ya. 0. Nah, makanya ini disebut pembuat 0 tadi. Ini disebut pembuat 0. Jadi karena dia 0, 2,0. Sekarang 3. Rumusnya masih sama ya, 2x min 4 berarti F3. F3-nya 2 dikali 3 dikurang 4. 6 dikurang 4, jawabannya 2. 3,2. F4. F4 berarti 2 dikali 4 dikurang 4. 2 kali 4, 8. Dikurang 4, tetap 4. 4,4. 5. F5 sini deh. Dan muat. F5. 2 dikali 5 dikurang 4. 10 dikurang 4, 6. Ya, 6. 5,6. Nah, kalau kita lihat nilai Y-nya juga berulang ya. Asal kita dapat 0 sebagai pembuat nolnya, kanan kirinya akan berulang ya. 2, 4, 6. Oke, sekarang kita gambar. Gambar saya kurang ke atas, kurang di 6 ya. Jadi saya tambah 6 nih. 6 sini di 6. Berarti ini naik sedikit, geser sedikit, Y. Oke. Titiknya kita gambar. Negatif 1,6. Sini. Negatif 1,6. Ini dia, negatif 1,6. 0,4. 0 sini ya. 4 sini, 0,4. Negatif 1,6. 0,4. 1,2. 1,2 sini, 1,2. 2,0 sini, ini 2,0 di sumbu X. 3,2 naik sini, 3,2. Oke, ini titik 3,2. Kemudian 4,4. 4,4 sini. Ini 4,4. Dan terakhir 5,6. 5,6 di sini. Ini 5,6. Oke. Ini 6-nya tadi kurang, 5,6 di sini. Nah, lalu sama kayak tadi ini dihubungkan dengan sebuah garis lurus. Pak, seandainya nggak lurus, Pak. Kalau tidak lurus berarti Anda ada yang salah hitung. Jadi gambarnya pasti berupa garis lurus kanan kiri, bentuknya V. Nah, karena belum ada variabelnya juga, dia masih di atas, belum ada konstantanya, belum ada variabel, belum ada konstantanya, belum ada suku bebasnya, maka gambarnya tetap di atas sumbu X saja. Oke, ya. Nah, sekarang untuk contoh nomor 3 ya, kita diminta untuk menggambar fx sama dengan nilai mutlak x min 3 dikurang 1 untuk x elemen bilangan real. Nah, sama seperti biasa ya, nilai mutlak x min 3 nya kita harus definisikan dulu. Nilai mutlak x min 3 nya kita harus definisikan. Nah, nilai mutlak x min 3 itu akan sama dengan x min 3 kalau x-nya lebih dari 3 ya. X min 3 lebih dari 0, x lebih dari 3. Kemudian akan sama dengan negatif x tambah 3. Ini saya langsung agak cepat. Untuk x-nya kurang dari 3. Nah, ini sudah harus mahir ya.
Nah, karena pembuat nolnya ini 3, saya tulis 3 di sini. Mudah-mudahan tidak mencongnya tidak terlalu jauh. Kalau mencongnya terlalu jauh, Anda harus tambah kotak nanti. Ya, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 0. Sekarang kita masukkan untuk mencari nilai mutlak dari sendiri-sendiri ya. Saya cari depannya dulu nih, yang ini dulu. 0. 0 itu kurang dari 3 ya. Min 0 tambah 3, 3. Oke. Kalau 1, negatif 1 tambah 3, 2. 2 masih kurang dari 3 ya. Negatif 2 tambah 3, 1. Kalau 3, 3 sudah sini. Lebih dari sama dengan 3. 3 berarti dia kayak di atas. 3 kurang 3, 0. Kalau 4 juga ya, pakai di atas. 4 kurang 3, 1. 5 kurang 3, 2. 6 kurang 3, 3. Nah, ini baru yang di depan sini. Ya toh? Belum Y, belum fx. Karena kalau mau jadi Y, dia harus dikurang 1. Berarti semua nilai ini, semua nilai kita kurang 1 ya. 3 kurang 1, 2. 2 kurang 1, 1. 1 kurang 1, 0. 0 kurang 1, min 1. 1 kurang 1, 0. 2 kurang 1, 1. 3 kurang 1, 2. Nah, yang kita pakai X dan Y kan. Berarti ini dan ini. Nah, lihat. Kalau ada variabelnya, dia jadi berkurang 1. Sehingga ininya 0,2. Terus 1,1. 2,0. 3, negatif 1. 4,0. 5,1 dan 6,2. Sekarang kita gambar. Oke. 0,2 X-nya 0, Y-nya 2 sini. Ini titik 0,2. Oke. 1,1 sini. 1,1 ya. Nah, ini titik 1,1. 2,0 sini, ini 2,0 ya. Hati-hati jangan terbalik dengan 0,2. 2,0 disumbu X kalau 0,2 disumbu Y. Kemudian 3, min 1 ke bawah ya. 3, negatif 1. Ini 3, negatif 1. 4,0, ini 4,0 ya. Oke. 5,1 ke atas ini, 5,1. 6 kurang 1 biji nih, 5,1 kurang 1 biji, saya tambah sedikit 6. 6,2. Pak, boleh ditambah sampai 7, 8 boleh ya. Semakin banyak titiknya, maka harusnya gambarnya semakin benar. Jadi titik ini membantu kita untuk menggambar grafiknya. Berarti grafik kalau saya hubungkan, lihat harus garis lurus ya. Kalau tidak garis lurus ada yang salah. Nah, tapi bentuknya selalu V ya, bentuknya selalu V. Nah, perhatikan. Kalau suku bebasnya itu negatif 1, suku bebasnya negatif 1, maka gambarnya akan turun 1. Nanti kalau di sininya plus 2, dia akan naik 2 di sini grafiknya. Oke. Jadi kalau seandainya nanti grafiknya plus 3, naik 3. Kalau tidak ada atau 0, pas di sumbu X-nya. Pas di sumbu X-nya sini. Kalau 0. Oke. Nah, jadi gambarnya sama. Sama. Jadi misalnya gini. Ini kalau saya bantu gini, saya tambah ya. Nah, ini berarti yang fx sama dengan nilai mutlak x min 3 saja, tanpa tambahan. Kalau ini fx sama dengan nilai mutlak x min 3 kurang 1 karena dia ke bawah ya. Kalau tambah 2, Pak, tambah 2 di atas sini, naikin aja gambarnya sini. Tuh. Sana sama ke sana. Nah, oke. Ini fx sama dengan nilai mutlak x min 3 tambah 2. Oke. Jadi suku bebas itu menggeser posisi dari gambarnya. Naikkah? Turun ya. Kalau min 2 turun ke bawahnya. Oke, asal kita punya patokannya dulu ya, asal kita punya. Nah, tapi kan di sini diminta cuma menggambar fx sama dengan x min 3 min 1 ya. Seandainya mau digambar yang lain, berarti ya asal ada satu patokan bisa ya. Asal ada patokan x min 3 aja bisa digambar yang lain ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Untuk berlatih, untuk tugasnya, kalian saya minta menggambar fungsi nilai mutlak berikut ya. Untuk X elemen bilangan real tentu saja. Ini untuk X elemen bilangan real ya. Anda gambarkan. Nomor 1, fx sama dengan nilai mutlak dari 3x tambah 6. Jadi 3x tambah 6.
Yang nomor 2, fx sama dengan nilai mutlak dari 2 dikurang x ditambah 2. Jadi yang ini ada suku lepasnya, ada suku bebasnya, ada konstantanya plus 2. Hati-hati, berarti gambarnya nanti geser 2 ke atas ya. Itu saja untuk tugasnya, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang sifat-sifat nilai mutlak dan fungsi nilai mutlak. Ada 2 tugas ya, ada 2 tugas. Saya harap Anda mau mencoba mengerjakan ya. Kalau Anda tidak mau coba, itu nanti tidak bisa ya, jadi lebih bagus dicoba saja. Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya pada saya, baik via WA maupun nanti saat kita tatap muka online ya. Ada 2 tugas, tolong dikerjakan ya. Ini saja bagian kali ini. Pesannya tetap jaga kesehatannya, makan makanan bergizi, rajin olahraga ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera bisa berkumpul kembali. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu.